Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Jaswari dari Pendidikan Winsuska Riau. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe. Baik, saya akan menjelaskan sedikit metodologi penelitian dengan judul pada bab 6 jenis data dan teknik pengumpulan data. Pembahasannya pengertian data, jenis data, sumber-sumber data, dan teknik pengumpulan data. Pembahasan pertama yaitu pengertian data. Menurut S. Nasution, data adalah kebenaran sementara dalam kondisi tertentu yang merupakan bagian dari fakta yang menjadi sumber pengamatan dalam penelitian. Menurut Sapri Imam Asy'ari, data merupakan fakta atau keterangan atau informasi yang digunakan. Pada umumnya, data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka, dan lain-lain. Menurut Suharsimi, data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Menurut Soehartono dan Arsyad, data adalah semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. Jadi, data adalah suatu bahan yang mentah yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik berupa kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan suatu fakta sebagai sumber atau bahan untuk menentukan kesimpulan atau membuat keputusan. Pada konteks penelitian, data bisa diartikan sebagai keterangan tentang variabel pada beberapa objek. Data memberikan keterangan tentang objek-objek dalam variabel tertentu. Contoh, data berat 6 batang besi merupakan keterangan mengenai 6 besi dalam variabel berat. Dan selanjutnya, motivasi belajar merupakan keterangan siswa dalam variabel motivasi belajar dan sebagainya. Jadi, keterangan itu diwujudkan dalam angka, simbol, tabel, grafik, foto, video, dan lain-lain. Fungsinya sebagai alat uji, pertanyaan, atau hipotesis penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Di sini jenis penelitian ada 2 jenis. Pertama, berdasarkan proses pengumpulan datanya. Yang kedua, berdasarkan pendekatannya. Yang pertama, jenis data berdasarkan proses pengumpulan datanya ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Selanjutnya, jenis kedua berdasarkan pendekatnya ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data deskriptif atau eksploratif yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif umumnya diterapkan untuk mengeksplorasi makna sosial dan kultural yang disampaikan oleh partisipan dalam bentuk narasi atau deskripsi mendalam. Sedangkan data kuantitatif itu adalah berupa numerik. Data kuantitatif selalu berupa angka, merupakan modal untuk menghasilkan estimasi setelah analisis. Data kuantitatif ini ada 2 jenis juga, yaitu berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Yang kedua, berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit itu adalah data bentuk angka bilangan yang diperoleh dengan cara membilang, dan sedangkan data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Yang kedua, berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Yang pertama ada data nominal. Data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek yang berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, data ordinal, data yang berasal dari satu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Yang ketiga, yaitu data interval, adalah hasil
pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Yang keempat, data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio ini adalah data yang berbentuk angka dalam arti sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol atau absolut atau mutlak sehingga diterapkannya semua bentuk operasi matematik. Pemahaman peneliti terhadap jenis-jenis data penelitian bermanfaat untuk menentukan teknik-teknik analisis data yang akan digunakan. Terdapat sejumlah teknik analisis data yang harus dipilih oleh peneliti berdasarkan jenis datanya. Dari jenis-jenis data penelitian tersebut, tidak ada yang lebih berkualitas satu sama lain dan tidak ada yang lebih baik satu sama lain. Yang ada adalah mana yang lebih relevan. Sebagai contoh, pernyataan tentang kecenderungan sikap abstraksi siswa atau model mental peserta didik misalnya akan lebih relevan jika dijelaskan dengan data kualitatif ketimbang data kuantitatif. Sebaliknya, peningkatan hasil belajar siswa selalu di satu sekolah lebih relevan dijelaskan dengan data kuantitatif. Selanjutnya, sumber-sumber data. Sumber-sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya, dibagi beberapa macam data, yaitu data observasional, data wawancara, data eksperimental, data simulasi, data referensi atau kanonik, dan data deviasi atau komplimasi. Selanjutnya, berdasarkan format sumber berkasnya, ada data kuantitatif, data kualitatif, data geospatial, data digital image, data digital audio, dan data digital video. Sumber data dapat dibedakan berdasarkan ada dua hal, yaitu berdasarkan di mana data melekat berdasarkan wilayah sumber data. Yang mana berdasarkan subjek di mana data melekat sumber data tersebut ada 4P. Yang pertama person itu data berupa orang. Yang kedua place itu data sumber data yang berupa tempat. Yang ketiga ada proses sumber data gerak atau aktivitas. Yang keempat ada paper sumber data yang berupa simbol. Selanjutnya, berdasarkan wilayah sumber data, itu ada populasi dan sampel. Yang mana bila sumber data adalah sampel, maka pengumpulan datanya dan analisis hanya diperlukan atas sampel. Namun, kesimpulan akan diberikan untuk seluruh populasi dengan proses generalisasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian kimia. Teknik pengumpulan data merupakan faktor terpenting demi keberhasilan penelitian. Hal ini diberikan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data yang dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan tersebut, dalam penelitian dapat digunakan berbagai macam metode, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada angket. Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Dasar pengguna angket bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek pada penelitian adalah benar dan dapat dipercaya, dan bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya salah satunya tidak memerlukan hadirnya peneliti secara langsung, dan kekurangannya salah satunya sering sulit untuk mencari validitasnya. Selanjutnya,
Fungsi angket tersendiri adalah fungsi deskripsi, fungsi pengukuran. Untuk jenis angketnya ada berdasarkan cara menjawabnya, ada angket terbuka dan angket tertutup. Dan berdasarkan dari jawaban yang diberikan, ada angket yang mengukur sikap guru yang terhadap kebijakan sekolah, responnya adalah guru. Dan angket yang mengukur tingkat motivasi belajar siswa, responnya siswa. Dan angket tidak langsung. Prinsip dari angket tersebut ada isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan yang tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan yang mengiringi, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, dan prinsip pengukuran. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara atau interviewer dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya ada dasar pengguna wawancara. Dasar pengguna wawancara sama dengan dasar angket. Yang selanjutnya ada fungsi wawancara sebagai metode primer, yang kedua sebagai metode pelengkap, yang ketiga sebagai kriterium. Untuk jenis wawancara berdasarkan sifat pertanyaannya ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya ada observasi. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data di mana pengumpulan data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Observasi dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu berdasarkan pengumpulan data, observasi berperan, dan observasi partisipan. Yang kedua, berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi sistematis dan observasi tidak sistematis. Selanjutnya itu analisis dokumen. Analisis dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian menyelidiki benda-benda seperti buku, makalah, peraturan, notulen, rapat, catatan harian, dan laporan kegiatan dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tes. Tes ini adalah salah satu untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik satu objek. Berdasarkan objek atau sasaran yang diukur, tes dibagi menjadi beberapa macam tes, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes inteligensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Selanjutnya bab 7, pengolahan data dan analisis data hasil penelitian. Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan, dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Sebelum analisis data dilakukan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu hal-hal berikut sebagai tahapan awal pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kelengkapan data. Yang kedua, memeriksa kualitas data. Yang ketiga, menentukan kualitas pengukuran. Yang keempat, menentukan clustering data. Yang kelima, melakukan analisis. Selanjutnya pengolahan dan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data merupakan hasil pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel. Variabel yang diukur merupakan gejala yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Untuk pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, ada coding dan transformasi data, dan tabulasi data. Berikut contoh dari tabulasi data, yang mana misalnya seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap 3 variabel, yaitu di dalam tabel ada jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi profesional, dan kinerja guru. Selanjutnya penyajian data,
Pada Yang teknik pertama, ada analisis yang penyajian digunakan data dalam bentuk mendeskripsikan tabel. data Ada berapa di antara ukuran pemusatan data. jenis Pada ukuran macam pemusatan data bentuk ada tabel. Yang beberapa, pertama yaitu ada ada modus. jenis Modus pada tabel tabel di samping, klasifikasi satu modusnya adalah arah. 6, Yang karena kedua 6 ada muncul tabel sebanyak 3 silang. kali, Yang atau ketiga terbanyak ada dibandingkan tabel dengan nilai lain yang distribusi muncul 1 frekuensi. kali dan 2 kali. Pada Selanjutnya tabel di ada samping ini kita bisa lihat nilai yang penyajian paling banyak data itu dalam bentuk muncul diagram adalah atau 6. grafik. Yang Ada beberapa, nilai yang paling yaitu banyak ada diagram itu adalah lingkar, modus. diagram garis, Yang grafik kedua, histogram frekuensi, dan jika diagram jumlah batang. kelompok ganjil, maka misalnya itu 9, maka mediannya adalah skor pada urutan ke-5. Jika jumlah anggotanya genap, misalnya 10, maka mediannya adalah skor hasil penjumlahannya skor urutan ke-5 dan ke-6. Dibagi 2, perhitungannya adalah skor urutan 5 adalah 6 dan skor urutan 6 adalah 6, maka mediannya 6 tambah 6 dibagi 2, 12 bagi 2 adalah 6. Jadi median ini jika dia berupa ganjil, dia mediannya itu adalah skor urutan yang kelima. Jika genap itu 10, pada tabel ini juga 10, maka harus dibagi 2. Maka pada genap itu memiliki 10 macam nilai, maka dia jatuh mediannya itu di antara 5 dan 6 nilainya. Jadi kita memakai urutan nilai ke-5 itu berapa nilainya dan urutan ke-6 itu berapa dan dibagi 2 hasilnya itu adalah 6 dan mediannya adalah 6. Dan rata-rata atau X ditandai X. Pada tabel di samping rata-rata diperoleh pada tabel di samping memiliki total skornya itu adalah 57 dan jumlah data semuanya adalah 10. Jadi rumus rata-rata itu dari total skor dibagi jumlah data 57 bagi 10 hasilnya 5,7. Ada ukuran penyebaran data. Digunakan tabel 75 lagi, yang mana di ukuran penyebaran data ada rentang, ada varians. Yang pertama ada rentang. Rentang itu dari 9 sama 3, di mana ada nilai hasil terbesar dan nilai hasil yang terkecil. Jadi 9 ke 3 itu adalah rentangnya 6. Yang kedua itu ada varians, yang mana dengan rumus yang di samping. Bisa kita lihat perhitungannya, yang mana N-nya itu tadi jumlahnya ada 10, maka sigma X2-nya yaitu ada 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, itu yang nilai-nilai 10 tadi di pangkat 2 dan dihasilkan. Yang mana pada sigma X2-nya itu menghasilkan 361 dan sigma buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat itu hasilnya 57 bagi 2 itu 32, 3249. Jadi kita masukkan S2 sama dengan N sigma X2 itu tadi penjumlahannya yaitu ada N-nya itu ada 10 dan sigma X kuadrat 2 itu ada 361. Ini hasil dari 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 itu hasilnya 361 dan kurang buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung kuadrat itu hasilnya 3249. Jadi beda antara sigma X kuadrat sama dengan sigma X tutup kurung kuadrat. Dan dibagi 10 itu dari N dan 10 juga dari N juga, berarti N dibuka kurung 10 kurang 1 itu hasilnya 361, 10 di 3610 dikurang 3249 dibagi 90 hasilnya 4,001, sehingga variansnya adalah 4,001. Dan simpang baku. Dan yang ketiga ada simpang baku. Simpang baku yang digunakan sama tabel 7.5
Maka dari hasil varians itu dikuadratin hasilnya 2,002. Maka simpang bakunya adalah 2,002. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Berdasarkan sifat masalahnya dapat dibedakan dua hipotesis, yaitu hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Hipotesis komparatif itu sendiri adalah hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Sedangkan untuk hipotesis asosiatif itu adalah hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pengujian hipotesis ini yang menggunakan analisis statik dilakukan untuk menentukan hipotesis yang mana yang diterima dan hipotesis yang mana ditolak. Dalam penelitian bidang sosial dan bidang pendidikan biasanya digunakan tingkat signifikasi 0,05 itu adalah 5%, sama dengan 5%, atau titik sama dengan 0,01 sama dengan 1%. Misalnya, hasil uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan antara disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA pada taraf signifikansi titik itu sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keyakinan peneliti atas hasil uji hipotesis tersebut 95%. Dapat pula dinyatakan jika peneliti tersebut diulang terhadap 100 kelompok sampel dari populasi yang sama, kemungkinan diperoleh kesimpulan yang berbeda tidak lebih dari 5 kali. Berdasarkan kecenderungan yang dikemukakan dalam hipotesis penelitian atau hipotesis kerja, pengujian hipotesis statik terdiri dari 3 jenis, yaitu uji dua pihak, uji satu pihak, dan uji satu pihak atau pihak kanan. Selanjutnya itu pengolahan dan analisis data untuk kualitatif. Pada analisis data, kualitatif adalah proses mencari serta menyusun serta simulasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuannya untuk tujuan akhir analisis data untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian, menghasilkan konsekuensi, serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Yang pertama ada reproduksi data. Berdasarkan gambar di samping yang bisa kita lihat, terlihat perolehan data penelitian yang dituangkan dalam bentuk catatan lapangan yang diilustrasikan dalam simbol-simbol 21D2 dan lain-lainnya ini. Itu merupakan catatan sehingga kumpulan simbol tersebut belum memperlihatkan makna apa-apa. Untuk itu, peneliti melakukan reproduksi data dengan cara sebagai berikut. Nih, kita dengan memilih data yang dianggap penting, selanjutnya membuat kategori data, selanjutnya mengelompokkan data dalam setiap kategori. Selanjutnya ada penyajian atau display data. Display data merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Secara sederhana, ilustrasi penyajian data dapat dilihat sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar pada PPT. Hasil reproduksi data pada ilustrasi tersebut memperlihatkan data yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, huruf besar A, B, E, C, D, E, huruf kecil D, B, C, A, E, dan angka 2, 1, 2, 3, 4, 5
Kumpulan data setiap kategori memperlihatkan adanya blolat tertentu. Untuk itulah penelitian melakukan display data dengan cara menyajikan data dalam pola tertentu dalam bentuk urutan. Sehingga hasil display tersebut adanya 3 kelompok data huruf besar ACDE, huruf kecil ABCDE, dan angka 1, 2, 3, 4, 5 yang telah tersaji dalam satu pola berdasarkan urutannya. Terlihat ada perbedaan. Penyajian dalam pola tertentu memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan pamuan, sehingga ada yang dapat dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Sertifikasi data atau consolidation drawing. Langkah selanjutnya itu menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan sertifikasi data. Kesimpulan awal kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila menemukan bukti-bukti yang kuat mendukung tahap-tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah disebut sertifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan, maka saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Untuk mencapai tujuan, beberapa taktik penting termasuk testing atau menginformasikan makna, menghindari bias, dan meyakinkan kualitas kesimpulan perlu dilakukan selama melakukan analisis data. Untuk dapat mengetahui kualitas data, seorang peneliti dapat dinilai melalui beberapa metode seperti ini, yaitu dengan mengecek representativeness atau keterwakilan data. Selanjutnya mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber data yang dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengontraksikan data, dan selanjutnya penggunaan kasus ekstrim yang direalisasi dengan makna data negatif. Pada dalam penelitian kualitatif, yang diharapkan adalah merupakan pamuan baru yang belum pernah ada. Pamuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas definitif. Pamuan tersebut dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori. Selanjutnya pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data bisa kita lihat ada perpanjangan pengamatan, pelengkapan, peningkatan ketekunan, ada triangulasi, dan diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check. Selanjutnya analisis menggunakan statik pendidikan. Istilah statika pendidikan yang dipakai dalam tulisan ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau cabang statika. Di dalamnya dibahas dan dikembangkan prinsip-prinsip, metode, prosedur yang digunakan sebagai cara pengumpulan, menganalisis, serta menginterpretasikan sekumpulan data yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ada beberapa, yaitu ada data prestasi, data tentang gambaran peserta didik, data tentang anggaran pendidikan, dan data tentang keputusan. Peranan penting statika dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data. Yang keempat, alat itu analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Berikut paparan beberapa alat analisis dalam statika yang sederhana dan sering digunakan dalam penelitian pendidikan kimia. Yang pertama, distribusi frekuensi. Yang kedua, korelasi. Yang ketiga, regresi. Dan yang terakhir adalah uji T. Analisis statika yang lainnya digunakan dalam penelitian pendidikan sebagai berikut.
ada pengujian hipotesis komparatif atau uji perbedaan, dan ini berikut tabel contoh tabelnya. Yang kedua ada pengujian hipotesis asosiatif atau analisis korelasi. Berikut ini contoh dari tabelnya. Dan menurut Adi Senjaya 2010, panduan berikut merupakan beberapa dari kunci statika dalam penelitian pendidikan. Sini ada beberapa langkah dan kuncinya yang bisa kita lihat. Selanjutnya bab 8. Langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Pembahasan pertama, pengertian dan tujuan penelitian. Proposal penelitian adalah panduan yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti peneliti untuk melakukan penelitiannya. Isi yang dimuat proposal penelitian pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, why. Why itu adalah mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. What, apa yang akan diteliti. How, bagaimana peneliti dilaksanakan. Where, di mana penelitian dilaksanakan. When, kapan penelitian dilaksanakan. Who, siapa yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Nah, apa tujuan proposal penelitian? Tujuannya adalah untuk memberitahu secara jelas tentang tujuan penelitian, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang dilakukan atau dicari di lokasi penelitian. Langkah-langkah menyusun proposal penelitian. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, pendahuluan. Dalam isi pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian dan kegunaan atau pemanfaat penelitian. Yang kedua, deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Ada deskripsi teori, yang kedua ada kerangka berpikir, yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada metode penelitian, ada tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Berikut pembahasannya. Itu adalah struktur pembahasan dalam latar belakang masalah dapat disajikan dalam tata urut sebagai berikut. Pertama, mengungkap tinjauan makro atau dasar pemikiran tentang tema, topik, judul penelitian di mana area permasalahan berada. Yang kedua, mengungkap alasan rasional dan empirik tentang pentingnya tema atau judul penelitian. Yang ketiga, mengungkap adanya kesenjangan antara harapan Dasalen dan Dasein untuk mengemukakan variabel. Yang keempat, mengeluarkan faktor yang diduga dapat menjadi penyebab munculnya suatu masalah atau rendahnya variabel dengan menggunakan pendekatan logis berdasarkan fakta dan dengan menggunakan pendekatan teoritis berdasarkan teori dan hasil penelitian relevan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah sejumlah aspek permasalahan yang muncul sehubungan dengan teknik, topik, atau judul penelitian. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yaitu penetapan atau memilih suatu atau lebih masalah dari sejumlah masalah yang sudah teridentifikasi disertai argumentasinya. Nah, dalam pertimbangan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu masalah diteliti didasarkan atas pertimbangan dua arah, yaitu dari arah masalah yang merupakan pertimbangan objektif dan yang kedua dari arah yang merupakan pertimbangan dari subjektif. Pembatasan masalah perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, masalah perlu dipecahkan melalui penelitian lapangan atau field research. Yang kedua, kebermaknaan atau keberanian signifikasi pemecahan masalah. Yang ketiga, kesehatan atau originalitas. Yang keempat, kelayakan untuk dilaksanakan. Yang kelima, keberanian penelitian.
dalam mengangkat masalah dalam penelitian yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap sensitif atau rawan. Yang keenam, tentang minat penelitian. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah itu adalah pemetaan faktor-faktor dan variabel yang terikat. Adapun persyaratan untuk menyajikan perumusan masalah itu sebagai berikut. Yang pertama, masalah penelitian harus dirumuskan secara spesifik. Yang kedua, masalah penelitian yang dirumuskan secara spesifik harus diikuti perumusan secara operasional. Masalah penelitian yang harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan deklaratif atau dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang keempat, masalah penelitian harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan mencerminkan inti masalah yang diajukan. Masalah penelitian harus memiliki landasan rasional dan diargumentasikan secara jelas sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak lain untuk menerimanya. Untuk tujuan penelitiannya yaitu pertanyaan yang menjelaskan keinginan yang dapat jawaban atas pertanyaan konsisten dengan perumusan masalah. Untuk kegunaan atau manfaat penelitian, yaitu pernyataan tentang tujuan umum penelitian tentang konsisten dengan latar belakang masalah. Kegunaan dari hasil penelitian ini ada dua, kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. Yang kedua ada kegunaan praktis atau membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Selanjutnya ada deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Di mana pada deskripsi teori itu adalah suatu konstruk yang menjelaskan hubungan antara variabel. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam teori deskripsi ini yaitu ada memberi kerangka pikir, memberi kerangka pemikiran bagi pelaksanaan penelitian, membantu penelitian dalam mengkonstruksi hipotesis, selanjutnya dapat digunakan dalam menjelaskan dan memaknai data atau fakta yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, teori akan membantu memadukan permasalahan penelitian secara nalar dan buntut. Selanjutnya, membantu mengkonstruksi ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya, teori memberi acuan dan menunjukkan jalan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan para ahli melalui teori yang telah digeneralisasikan secara baik. Selanjutnya, teori akan memberikan dasar-dasar konseptual dalam menyusun definisi operasional. Untuk kerangka berpikir, dalam suatu penelitian kerangka berpikir digambarkan dengan bagan-bagan yang dihubungkan dengan anak panah. Kerangka berpikir dikatakan baik jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Penjelasan variabel yang diteliti. Yang kedua, menjelaskan atau menunjukkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan teori yang mendasarinya. Yang ketiga, menunjukkan dan menjelaskan bentuk hubungan antara variabel itu seperti positif, negatif, simetris, kausal, atau timbal balik. Untuk hipotesis penelitian, itu adalah pertanyaan mengenai hubungan posisi. Untuk hipotesis penelitian, yaitu pernyataan mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai fenomena atau variabel. Fungsinya sebagai pendoman memberikan arah dan jalan kegiatan penelitian yang dilakukan, mulai dari penyusunan desain penelitian, penentuan kriteria dalam instrumen penelitian, hingga sebagai pendoman dalam menentukan teknik analisis data penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pada metode penelitian ini menggambarkan strategi atau cara yang dilakukan untuk dijelaskan atau untuk memecahkan masalah. Untuk tempat dan waktunya di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Untuk populasi dan sampel itu populasi adalah semua individu atau unit atau peristiwa yang ditetapkan.
sebagai objek penelitian. Dan untuk teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian itu sebaiknya mencakup satu, penjelasan tentang jumlah dan jenis data yang dikumpulkan, dua, penjelasan tentang jenis bentuk instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, dan tiga, menjelaskan prosedur pengembangan instrumen dan termasuk uji coba yang akan dilakukan atau validitas atau reliabilitas. Yang ketiga, teknik analisis data yang berkenan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Urian tentang teknik analisis data dikembangkan dalam proposal sebaiknya mencakup yang pertama, penjelasan tentang data yang akan dianalisis. Yang kedua, penjelasan tentang tahapan proses analisis data. Yang ketiga, penjelasan tentang model kuantitatif yang digunakan pada setiap tahapan proses melalui deskripsi data, uji persyaratan analisis, dan uji hipotesis. Selanjutnya ada contoh penelitian pendidikan kimia. Berikut kita bisa lihat di PPT. Dan terima kasih yang sudah menonton dan telah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.